Di depan mata mertua dan suaminya sendiri, Rania dihina tanpa ampun. "Perempuan seperti kamu cuma jadi beban," teriak ibu mertuanya. Rania hanya terdiam, matanya basah. Tapi siapa sangka, wanita yang mereka injak harga dirinya adalah ratu diam yang menyimpan mahkota di balik luka. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tinggal seorang wanita bernama Rania. Usianya 30 tahun. Wajahnya lembut dan tenang, penampilannya sederhana. Ia dikenal para tetangga sebagai istri dari Raffi, pria yang jarang terlihat bekerja namun selalu terlihat bergaya. Orang-orang tak tahu siapa sebenarnya Rania. Mereka hanya melihat perempuan yang rajin ke pasar pagi, sesekali membawa laptop ke warung kopi, dan sering pulang larut malam. Namun di balik kesederhanaannya, Rania menyimpan rahasia besar. Ia adalah pemilik dan direktur utama dari perusahaan teknologi yang sedang naik daun di Indonesia. Namanya PT Rania Teknologi Nusantara. Ia memimpin ratusan karyawan, menjalin kerjasama dengan investor luar negeri, dan mengelola aset yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Semua itu ia bangun dari nol, dari ruang kecil bekas kamar kontrakan 10 tahun lalu. Ia tidak pernah pamer, tidak di media sosial, tidak pada tetangganya, bahkan tidak pada suaminya sendiri. Raffi mengenal Rania 3 tahun lalu. Saat itu, Rania sedang menyamar sebagai staf customer service di sebuah kantor cabang perusahaan miliknya. Ia sedang mencari tahu bagaimana sistem pelayanan berjalan dari bawah. Raffi datang sebagai pelanggan yang kasar dan banyak menuntut. Namun entah kenapa, justru dari situ ia tertarik pada Rania. Dan karena ia melihat Rania sebagai wanita biasa, ia merasa lebih unggul. Ia merasa bisa mengatur, bahkan mengontrol kehidupan Rania. Awalnya Rania tidak berniat menikah. Tapi satu-satunya kelemahannya adalah keyakinan bahwa semua orang bisa berubah. Ia menerima lamaran Raffi, meski keluarga Raffi, terutama ibunya, Bu Rosti, terang-terangan menolak. Bu Rosti menganggap Rania gadis miskin tanpa masa depan, yang tidak tahu diri mencoba masuk ke keluarga mereka. Rania menikah tanpa pesta besar. Ia bahkan menggunakan cincin murah yang dibelinya sendiri. Raffi tidak banyak membantu dalam pernikahan. Tapi Rania tak mempermasalahkan. Ia mengira itu karena kondisi ekonomi. Ia tetap tersenyum, tetap melayani, tetap membayar tagihan rumah, listrik, bahkan kebutuhan bulanan ibu mertuanya. Semuanya diam-diam ia tanggung. Namun perlahan, topeng-topeng mulai jatuh satu persatu. Bu Rosti setiap hari mencibir dan mengomentari apapun yang dilakukan Rania. Masakannya dikritik, bajunya direndahkan, bahkan cara bicaranya pun dihina. "Aduh, kamu itu istri apa pembantu, sih? Pagi-pagi udah keluar rumah, pulangnya malam, bawa apa? Gaji recehan?" Rania diam. Ia menahan semua, karena ia mengira ini bagian dari ujian menjadi istri yang baik. Ia terus memberi, terus menanggung, dan terus berpura-pura tidak tahu bahwa sebenarnya Raffi hidup dari uang yang ia kirimkan ke rekening bersama mereka. Hingga suatu malam, Rania pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendengar suara tawa dari dalam rumah. Suara wanita muda, suara manja yang asing baginya. Saat ia membuka pintu kamar, dunianya runtuh seketika. Raffi tertangkap basah sedang bersama seorang wanita yang bahkan tanpa rasa bersalah berkata, "Ini istri kamu? Kirain udah kamu cerai. Kasihan banget, masih pakai baju murah kayak gitu." Raffi tak menunjukkan penyesalan. Justru ia malah menantang Rania. "Kamu gak usah drama. Aku capek hidup sama kamu. Aku mau bahagia. Kamu bukan tipe istri idaman." Kalimat itu seperti cambuk bagi hati Rania. Tapi ia tidak menangis di depan mereka. Ia hanya tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara yang membuat Raffi bergidik, "Baiklah, kalau itu keputusanmu, kita bercerai." Rania keluar rumah malam itu juga. Tanpa koper, tanpa baju ganti. Hanya membawa dompet kecil dan laptop yang selalu ia jaga. Bu Rosti yang berdiri di depan pagar tidak menolong, malah berkata lantang, "Bagus. Semakin cepat kamu pergi, semakin tenang hidup anakku. Dasar wanita gak tahu malu." Rania melangkah pergi di tengah hujan. Tubuhnya basah kuyup,
Namun langkahnya mantap. Ia tidak lagi merasa kehilangan. Justru malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Yang tidak mereka tahu, badai sesungguhnya belum dimulai. 3 minggu setelah peristiwa malam itu, Rania menerima surat resmi panggilan sidang dari pengadilan agama. Raffi menggugat cerai dengan alasan tidak adanya keharmonisan rumah tangga. Ironis, karena justru dia yang menciptakan semua ketidakharmonisan itu. Rania menandatangani surat itu dengan tenang. Ia tidak melibatkan pengacara, hanya mencatat jadwal sidang dan mempersiapkan dokumen pribadinya. Di hari sidang, suasana ruang tunggu pengadilan cukup ramai. Para penggugat dan tergugat duduk berjajar, masing-masing dengan raut wajah tegang. Tapi tidak dengan Rania. Ia duduk tenang, mengenakan gamis sederhana warna abu-abu, tanpa make-up mencolok. Di sampingnya hanya ada tas kerja kecil dan map coklat. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita itulah yang memiliki kekuasaan lebih besar dari separuh peserta sidang pagi itu. Raffi datang dengan setelan jas pinjaman, terlihat percaya diri. Di sampingnya duduk Livia, wanita yang dulu tertangkap basah bersamanya. Hari itu Livia memakai dress putih dan kacamata hitam, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita sah dalam waktu dekat. Bu Rosti pun ikut hadir. Wajahnya tegang, tapi tetap menyunggingkan senyum sinis saat melihat Rania. Masih pakai baju murah, ya? Udah cerai nanti, jangan harap kami ngasih apa-apa. Bisiknya sambil melirik Rania dari atas ke bawah. Rania tidak membalas. Ia hanya menunduk sopan, lalu berdiri ketika namanya dipanggil oleh panitera. Di ruang sidang, suasana makin tegang. Hakim bertanya pada Raffi tentang alasan perceraian. Raffi menjawab panjang lebar, menyebut Rania sebagai istri yang tidak patuh, terlalu sibuk kerja, dan tidak bisa membahagiakan suami. Ia bahkan menuding Rania sebagai istri yang miskin perhatian, tidak bisa masak, dan tidak punya kontribusi dalam rumah tangga. Livia menyela dengan gaya manja. Yang mulia, saya cuma ingin Raffi bahagia. Dia udah terlalu lama menderita karena pernikahan yang salah. Bu Rosti pun ikut bicara. Kami kasihan sama anak kami, Yang mulia. Selama ini dia yang biaya rumah tangga, sedangkan istrinya hanya sibuk entah kemana tiap hari. Semua mata tertuju pada Rania. Hakim mengalihkan pandangan ke arah wanita yang sedari tadi diam. Saudari Rania, apa tanggapan Anda terhadap pernyataan ini? Rania berdiri. Ia mengeluarkan map coklat dari tasnya. Suaranya tenang, namun setiap kata seperti pisau yang menyayat pelan tapi pasti. Yang mulia, saya tidak ingin mempertahankan pernikahan ini. Namun izinkan saya menunjukkan beberapa bukti penting untuk kejelasan fakta. Ia mengeluarkan beberapa berkas, bukti transfer, tagihan rumah, rekening koran, hingga sertifikat rumah. Semuanya atas nama saya. Rumah yang mereka tinggali, listrik, air, kendaraan yang digunakan Raffi, biaya pengobatan ibu mertua, hingga tabungan mereka di bank semuanya berasal dari saya. Saya tidak menyebutkan ini sebelumnya karena saya tidak ingin membalas dengan kata-kata. Tapi saya rasa saat ini waktu yang tepat untuk memperjelas. Raffi berdiri tiba-tiba. Apa maksud kamu? Semua itu atas nama kamu. Rania menatap lurus. Saya adalah CEO PT Rania Teknologi Nusantara. Perusahaan yang bergerak di bidang digitalisasi usaha mikro dan telah bekerja sama dengan 3 lembaga internasional. Saya memang tidak memakai nama asli saya di media, karena saya ingin menjaga privasi. Ruang sidang hening. Tidak ada suara, bahkan detak jam pun seolah berhenti. Livia ternganga. Bu Rosti menjatuhkan dompetnya ke lantai. Raffi memegangi keningnya yang mulai berkeringat. Hakim sendiri terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Jadi, selama ini Anda yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga, termasuk keperluan pribadi pihak penggugat?" Rania mengangguk pelan. "Benar, Yang mulia." Saat itu juga suasana ruangan berubah. Bisik-bisik mulai terdengar dari sisi kursi pengunjung. Wartawan yang sebelumnya menunggu kasus perceraian artis, malah mengarahkan kamera ke Rania. Tapi Rania tetap tenang. Ia menunduk sedikit dan berkata, "Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan damai. Saya datang bukan untuk pamer, tapi agar saya tak lagi dipermainkan dengan kebohongan dan penghinaan." Wajah Raffi memucat. Ia berusaha bicara,
Namun hakim mengetuk palu dengan keras. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan keputusan akhir. Pihak tergugat tidak menuntut harta Gonogini, namun fakta-fakta ini akan kami catat dalam keputusan akhir. Rania keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap. Di belakangnya, Raffi hanya bisa terduduk lemas. Livia menahan air mata sambil membuka ponselnya. Akun media sosialnya diserbu komentar dari netizen. Sementara Bu Rosti menatap ke arah Rania dengan mata merah, tapi tak sanggup berkata apa-apa. Dan itu baru awal dari rentetan kejutan berikutnya. Setelah kejadian di ruang sidang itu, nama Rania langsung menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Beberapa media gosip mulai menulis artikel dengan judul dramatis seperti "Wanita biasa ternyata CEO kaya raya", atau "Mantan suami bongkar aib istri, tapi justru terbongkar dirinya sendiri". Di media sosial, potongan video saat Rania mengungkap identitasnya di ruang sidang viral dalam semalam. Namun Rania tidak menggubris itu semua. Ia kembali ke kantor pusat perusahaannya di Jakarta dan langsung memanggil rapat dewan direksi. Ia tidak ingin larut dalam drama rumah tangga. Baginya, ini saatnya kembali fokus membesarkan bisnis yang sudah ia bangun sejak masih berjualan kopi sachet di kios kecil 10 tahun lalu. Di ruang kerjanya yang megah, Rania menatap jendela tinggi yang menghadap ke jalan protokol ibu kota. Dari balik kacamatanya yang bening, terpancar keteguhan seorang wanita yang baru saja melepaskan luka, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun luka itu belum benar-benar sembuh. Malam harinya, Rania menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Suara itu jelas milik Bu Rosti. "Rania, maafkan Tante. Tante gak tahu kamu orang penting, tolong bantu Raffi, dia dipecat dari kantor, Livia ninggalin dia, dan sekarang dia gak punya tempat tinggal. Kami malu, kami butuh bantuanmu." Rania hanya mendengarkan dengan tenang. Ia menaruh ponselnya di meja, lalu memejamkan mata sejenak. Bukan karena marah, tapi karena rasa perih yang dulu sempat ia kubur kembali mencoba merangkak naik. Tapi ia tahu, tak semua permintaan maaf pantas ditanggapi dengan kehadiran. Beberapa hari kemudian, Rania diundang dalam acara penghargaan entrepreneur muda berpengaruh. Ia naik ke atas panggung mengenakan gaun elegan berwarna biru gelap. Semua mata terpaku padanya. Pembawa acara menyebut Rania sebagai wanita inspiratif yang membungkam hinaan tanpa perlu teriak, cukup dengan pencapaian. Salah satu tamu yang diam-diam hadir adalah Arfan, seorang konsultan hukum perusahaan ternama. Ia mengenal Rania dari sebuah konferensi digital 2 tahun lalu. Saat itu Rania tampil tanpa menyebut jabatannya, hanya sebagai founder lokal. Tapi Arfan tahu, wanita ini punya cara pandang dan strategi bisnis yang sulit ditandingi. Malam itu, Arfan menghampiri Rania saat ia turun dari panggung. "Rania, aku sudah lama ingin bicara, tapi aku tahu kamu sedang dalam badai. Kalau kamu izinkan, aku ingin ada saat badai itu reda." Rania hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak janji akan langsung terbuka, Arfan. Tapi aku menghargai ketulusanmu." Dan itulah pertama kalinya sejak lama Rania merasa diperhatikan bukan karena hartanya, tapi karena dirinya. Namun, ketika Rania mulai berpikir semua akan berjalan tenang, badai kedua datang menghantam. Keesokan harinya, salah satu manajer seniornya bernama Dimas tiba-tiba mengundurkan diri secara mendadak. Tidak hanya itu, sistem internal perusahaan diretas. Proyek besar digitalisasi sistem logistik nasional yang selama ini dirancang Rania, bocor ke tangan pesaing utamanya, perusahaan yang dimiliki oleh Livia, wanita yang dulu merebut Raffi. Bagaimana bisa? Bukankah Livia tidak tahu menahu soal dunia teknologi? Rania langsung mengumpulkan tim investigasi internal. Dari hasil penelusuran cepat, ditemukan bukti bahwa Dimas telah bertemu dengan tim Livia 2 minggu sebelumnya di sebuah restoran mewah di Bali. Dokumen penting yang dibocorkan Dimas adalah desain algoritma eksklusif yang hanya dimiliki PT Rania Teknologi Nusantara. Ini bukan sekadar pencurian data. Ini sabotase. Dan yang paling mengejutkan, Livia ternyata telah mendapatkan investor asing berkat presentasi sistem yang dijiplak dari milik Rania. Jika tidak segera diatasi, reputasi Rania bisa hancur. Rania tidak panik. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan menggandeng Arfan dan sahabat lamanya dari panti asuhan bernama Dira, ia menyusun strategi balasan. Tapi kali ini, bukan hanya soal harga diri.
tapi soal keberlangsungan ratusan karyawan yang hidup dari perusahaan ini. Malam itu, saat kantor sudah sepi dan lampu hanya tinggal menyala di ruang kerjanya, Rania menatap foto ibunya yang telah meninggal. Ia berbisik pelan, "Bu, doakan aku. Ini bukan lagi soal aku, tapi soal semua yang selama ini percaya padaku." Perang belum berakhir. Justru baru dimulai. Malam itu kantor pusat PT Rania Teknologi Nusantara seperti kapal tua yang terkena badai besar. Semua server internal dikunci, akses database dibatasi, dan beberapa sistem keamanan digital mendadak crash. Tim IT bekerja tanpa henti, mencoba memulihkan kendali. Tapi ancaman bukan hanya soal teknologi, ini soal kredibilitas. Di ruang rapat utama, Rania duduk berhadapan dengan Dira dan Arfan. Cahaya redup dari proyektor menampilkan peta pergerakan data yang bocor. Ada satu titik merah mencolok, lokasi pengiriman file dari laptop pribadi Dimas ke server eksternal, lalu langsung dialihkan ke jaringan perusahaan pesaing yang dipimpin Livia. Dira menggigit bibir bawahnya, kesal. "Aku sudah curiga dari dulu. Dimas selalu terlalu dekat dengan timmu yang baru. Tapi aku gak sangka dia sampai sejauh ini." Arfan menambahkan. Dan Livia, dia bukan siapa-siapa dalam dunia teknologi. Seseorang pasti mendukungnya dari belakang. Mungkin pemodal asing yang ingin menjatuhkan perusahaan lokal. Rania menatap layar dengan sorot mata tajam. Tapi bukan marah yang terpancar, melainkan kalkulasi. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke rak lemari, lalu menarik satu map merah. Di dalamnya ada dokumen-dokumen yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Aku sudah siapkan ini sejak lama," ucap Rania sambil menyerahkan map itu pada Arfan. "Jika perusahaan ini disabotase, aku punya jalur cadangan. Aku menyebutnya skenario Phoenix. Semua data penting tersimpan di sistem paralel offline, tidak terhubung ke internet. Dan aku sengaja membiarkan sebagian sistem bocor untuk menjerat tikus-tikus licik yang mengira mereka bisa menjatuhkanku." Arfan melongo. "Jadi, kamu sengaja?" Rania tersenyum tipis. "Aku bukan hanya CEO. Aku seorang pembelajar keras. Aku tahu dunia ini kejam, dan aku tak bisa selalu jadi korban. Jika mereka menyerang, aku harus lebih dulu tahu siapa musuh sesungguhnya." Di balik meja, Rania membuka sistem cadangan. Ia menampilkan seluruh rekaman percakapan rahasia antara Dimas dan Livia yang direkam diam-diam lewat perangkat mikrofon yang tertanam di laptop perusahaan. Semua kalimat, semua janji suap, dan bahkan pengakuan Livia bahwa ia ingin menghancurkan Rania karena dendam pribadi, terekam jelas. Malam itu juga, Rania menghubungi jaringan medianya. Besok pagi, ia akan menggelar konferensi pers. Tapi kali ini bukan untuk klarifikasi, melainkan serangan balik. Pagi harinya, ballroom Hotel Mahkota dipenuhi wartawan dari berbagai media. Di atas panggung, Rania berdiri mengenakan setelan jas putih gading, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Ia membuka konferensi dengan satu kalimat mengejutkan. "Saudara-saudara, hari ini saya akan buka siapa yang coba menghancurkan saya, dan bagaimana saya akan membuat mereka tak bisa bangkit lagi." Ia lalu memutar video hasil rekaman rahasia. Detik demi detik, suara Livia dan Dimas terdengar jelas. Beberapa jurnalis mulai merekam layar, yang lain menatap tak percaya. Saat rekaman selesai, Rania mengeluarkan pernyataan. "Kami akan menempuh jalur hukum. Dan sebagai bukti komitmen kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat, proyek sistem logistik akan kami rilis dalam versi terbaru besok pagi." Keesokan harinya, server paralel dibuka. Versi terbaru dari sistem digitalisasi Rania jauh lebih canggih, dengan sistem keamanan berlapis. Investor luar negeri yang sebelumnya mulai ragu, justru kembali dengan tawaran investasi lebih besar. Bursa efek melonjak. Nilai saham PT Rania Teknologi Nusantara menembus titik tertinggi sejak berdiri. Livia? Dalam hitungan hari, dia dijemput penyidik karena pencurian data dan pelanggaran hak cipta. Dimas pun ikut terseret. Usaha Livia yang dibangun dari ambisi kosong runtuh seketika, seperti kastil pasir di bawah ombak. Sementara itu, di sudut rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Raffi menyaksikan berita dari televisi tua. Wajahnya kusut, tubuhnya makin kurus. Di sampingnya, Bu Rosti hanya bisa terdiam.
Mereka menyaksikan mantan istri yang dulu mereka hina berdiri di panggung kehormatan, dikelilingi kamera, sorakan, dan kejayaan. Tapi Rania tidak menyebut nama mereka dimanapun. Ia tetap diam. Karena bagi Rania, balasan terbaik bukanlah mencaci, tapi membuktikan bahwa ia tak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Namun saat semua tampak kembali stabil, badai ketiga diam-diam mendekat. Dan kali ini, bukan tentang bisnis, tapi tentang orang-orang dari masa lalu Rania yang menyimpan rahasia besar. Setelah kemenangan besar melawan Livia dan Dimas, kehidupan Rania kembali tenang. Perusahaannya semakin diperhitungkan secara global. Media mulai menyebutnya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun di balik semua gemerlap itu, Rania mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa dokumen internal perusahaan mendadak hilang. Laporan keuangan divisi Jakarta Timur tidak sinkron. Dan yang paling mengganggu, surat misterius yang diletakkan diam-diam di meja kerjanya. Tulisan tangan di surat itu terlihat familiar. Rahasia masa lalu akan selalu mengejarmu, bahkan setelah kamu pikir semua sudah selesai. Rania menggenggam surat itu erat. Tak ada tanda siapa pengirimnya. Tapi satu hal yang pasti, isi surat itu menyentak ingatannya akan satu nama, Reza. Reza adalah mantan rekan bisnisnya saat awal mendirikan PT Rania Teknologi Nusantara. Ia adalah sosok jenius dalam pengembangan sistem digital, tapi juga ambisius dan manipulatif. Rania memutuskan hubungan kerja dengannya bertahun-tahun lalu, karena Reza mencoba mencuri kode utama dan menjualnya ke perusahaan luar negeri. Setelah itu, Reza menghilang. Rania tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Namun kini, surat itu seperti petunjuk bahwa Reza belum benar-benar pergi. Dan lebih dari itu, mungkin Reza sedang merencanakan sesuatu. Dira yang selama ini menjadi tangan kanan Rania ikut gelisah saat mengetahui isi surat. Aku sudah cek CCTV. Tidak ada yang mencurigakan masuk ke ruanganmu semalam. Tapi yang aneh, semua data akses seolah dibersihkan profesional. Rania mengangguk. Kalau ini benar Reza, maka dia datang bukan hanya untuk ganggu bisnis. Dia datang untuk menyentuh sesuatu yang lebih personal. Rania memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mengunjungi kantor lama tempat ia dan Reza dulu merintis startup. Bangunan itu sudah tua dan berdebu. Namun di salah satu laci meja tua, ia menemukan benda yang tak pernah ia sangka akan kembali. Sebuah flash disk hitam polos, yang dulu ia kira telah dibuang. Saat dibuka, file pertama yang muncul adalah video rekaman rapat rahasia antara Reza dan investor asing. Dalam video itu, Reza menjelaskan sistem digital yang mirip dengan sistem PT Rania saat ini. Ia menyebut nama Rania berulang kali, bahkan mengklaim bahwa semua desain itu adalah miliknya yang dicuri Rania. Rania menutup flash disk itu sambil menahan napas. Jika video ini tersebar, bukan hanya reputasinya yang hancur. Ia bisa dituduh sebagai pencuri ide dan pelanggar hak cipta. Ia bisa kehilangan semua yang telah ia bangun. Di sisi lain kota, Reza ternyata sudah kembali. Ia muncul dalam sebuah acara peluncuran startup baru, mengenakan nama perusahaan yang berbeda. Namun wajahnya tetap sama, penuh keyakinan dan dendam. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya akan buktikan bahwa dalam dunia bisnis, yang benar bukan yang terlihat paling tenang, tapi yang paling siap menyimpan rahasia." Sementara itu, kehidupan pribadi Rania pun mulai terusik. Arfan, yang mulai dekat dengannya, menyampaikan kegelisahannya. "Ran, aku dengar ada penyelidikan dari lembaga paten internasional yang mencurigai sistem perusahaanmu menjiplak sistem lama milik seseorang bernama Reza. Apakah kamu yakin tidak ada celah?" Rania menarik napas panjang. "Aku yakin semua karyaku orisinal. Tapi Reza bisa memutarbalikkan segalanya. Dan yang membuatku khawatir, bukan soal bisnis saja, aku takut dia akan menyerang dari sisi yang lebih lemah. Orang-orang di sekitarku." Dira tiba-tiba menerima ancaman lewat pesan anonim. Salah satu karyawan Rania dipukul orang tak dikenal saat pulang kerja malam. Semua mulai terasa genting. Rania tahu, pertarungan ini tidak bisa dihindari. Jika dulu ia menghadapi keluarga yang menghina, kini ia harus menghadapi pengkhianat yang datang dengan strategi licik dan dendam lama. Namun satu hal yang tidak Reza ketahui, Rania tidak lagi sendirian. Ia punya pasukan, kepercayaan publik, dan keberanian yang telah teruji oleh luka.
Dan ia tidak akan membiarkan masa lalunya merampas masa depan yang telah ia perjuangkan dengan darah dan air mata. 3 hari setelah penemuan flash disk hitam itu, Rania mengadakan rapat internal terbatas. Hanya 3 orang hadir, dirinya, Dira, dan Arfan. Ruangan steril dari segala alat komunikasi. Bahkan jam tangan pun diminta dilepas. Rania tahu, Reza punya cara untuk menyusup melalui teknologi sekecil apapun. Aku butuh rencana. Tapi bukan untuk bertahan, kata Rania. Kita harus menyerang duluan. Diam-diam, dari dalam. Arfan menyodorkan dokumen hasil penyelidikan tim legalnya. Perusahaan baru milik Reza bernama Vortex Sigma. Terdaftar atas nama proksi, tapi kami temukan jejak transaksinya masuk ke rekening pribadi Reza. Ia sudah menerima dana lebih dari 10 miliar dari investor asing. Rania menatap dokumen itu, matanya menyipit. Apa dia mengklaim sistemnya sebagai hasil inovasi pribadi? Dira mengangguk cepat. Dan parahnya, dia menggunakan file dokumentasi lama yang dulu sempat kamu simpan di laptop kamu waktu masih kerja bareng. Mungkin waktu itu dia sudah cloning semua data sebelum kabur. Rania menggenggam tangan. Ia merasa seperti dihantam 2 kali. Kali ini bukan hanya nama baiknya yang terancam, tapi juga prinsip-prinsip yang selama ini ia junjung. Keadilan, orisinalitas, dan kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun. Namun ia tidak menunjukkan amarah. Ia justru menyusun skenario. Aku akan undang Reza secara resmi ke seminar teknologi yang akan digelar minggu depan. Tema besar acaranya adalah etika inovasi dan jejak digital. Kita buat dia masuk ke perangkapnya sendiri. Arfan melirik Dira dengan kaget. Kamu yakin? Mengundang dia justru akan memberi dia panggung. Rania mengangguk mantap. Tapi ini panggung yang aku kontrol. Kamera kita, mikrofon kita, dan agenda kita. Hari seminar pun tiba. Gedung konvensi penuh dengan peserta dari berbagai perusahaan, akademisi, dan jurnalis. Di depan panggung, terlihat Reza berjalan percaya diri. Ia mengenakan setelan jas gelap, membungkuk ke beberapa hadirin yang tampak terkesima. Ia tahu ini bisa jadi momen kemenangannya, membuktikan bahwa ia layak disebut inovator sejati. Namun ia tidak sadar bahwa tiap langkahnya sedang direkam. Di atas panggung, moderator memperkenalkan 2 narasumber utama, Reza dari Vortex Sigma dan Rania dari PT Rania Teknologi Nusantara. Saat sesi diskusi dimulai, Reza langsung menyerang dengan sindiran tajam. Ada banyak perusahaan saat ini yang membungkus inovasi dengan kemasan palsu, mengambil ide lama dan mengklaimnya sebagai karya baru. Beberapa hadirin tertawa kecil. Kamera media menyorot wajah Rania. Namun ia hanya tersenyum. Ketika tiba gilirannya berbicara, Rania berdiri. Ia membawa tablet dan menyambungkannya ke layar utama. Ia memutar file video hasil konferensi pertama yang dilakukan Vortex Sigma, lalu memperlihatkan potongan kode program yang identik dengan sistem miliknya. Lalu ia buka data jejak digital. Di layar besar, muncul bukti cloning data dari laptop lamanya yang dilakukan pada tanggal dan jam spesifik, pada hari terakhir Reza bekerja bersamanya. Semua terekam, lengkap dengan metadata dan alamat IP. Reza mulai gelisah. Ia berdiri dari kursi, mencoba menyela. Data itu bisa direkayasa. Jangan percaya begitu saja. Rania tidak menggubris. Ia melanjutkan. Saya tidak datang ke sini untuk adu argumen, tapi untuk menunjukkan bahwa dalam dunia digital, semua jejak tertinggal. Dan etika bukan pilihan. Etika adalah harga yang tidak bisa ditawar. Tepuk tangan meledak di seluruh ruangan. Beberapa jurnalis langsung menulis berita di tempat. Dalam hitungan menit, media sosial dipenuhi video potongan pidato Rania. Reza terdiam. Ia tahu, permainannya telah tamat. Namun belum selesai di situ. Malam harinya, Rania menerima panggilan dari nomor asing. Suara di ujung telepon berat dan terkontrol. Selamat, Rania. Kamu berhasil menjatuhkan Reza. Tapi apakah kamu tahu siapa yang membiayai dia selama ini? Rania bergeming. Namaku Hario. Aku punya saham di Vortex Sigma. Dan Reza hanyalah pion pertamaku. Telepon terputus. Rania berdiri di balkon ruang kerjanya, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip.
Ternyata semua ini belum selesai. Lawan sesungguhnya baru menunjukkan bayangannya. Sejak malam itu, Rania tahu pertarungannya sudah naik tingkat. Lawan barunya bukan sekadar mantan rekan bisnis penuh dendam, tapi seorang investor gelap bernama Hario. Nama yang tak ada dalam daftar publik, namun memiliki kekuatan besar di balik layar banyak perusahaan teknologi dan finansial. Seseorang yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang, memainkan orang-orang seperti bidak catur, termasuk Reza. Selama beberapa hari, Rania memilih diam. Ia memperketat keamanan kantor, menyusun ulang protokol privasi, dan memasang sistem pengawasan ganda di seluruh jaringan internal. Ia bahkan memindahkan markas riset utama ke lokasi rahasia, jauh dari pantauan publik. Namun di balik langkah pencegahan itu, Rania dan timnya mulai menyusun siasat. Bukan sekadar bertahan, tapi menyerang langsung ke pusat kekuatan Hario. Arfan datang membawa laporan investigasi mendalam. Aku temukan nama Hario terdaftar sebagai pemegang saham mayoritas di 5 perusahaan cangkang. Salah satunya menguasai tambang nikel yang sedang bermasalah karena pencemaran lingkungan. Tapi yang menarik, 3 dari 5 perusahaan itu mengalirkan dana ke Vortex Sigma. Rania menatap layar laptop. Di situ tampak bagan koneksi bisnis seperti jaring laba-laba, menghubungkan nama Hario dengan belasan entitas berbeda, dari properti sampai fintech. Dia menggunakan Vortex Sigma untuk membangun citra sebagai pendukung startup hijau dan teknologi lokal. Tapi kenyataannya, dia sedang mencuci nama dari uang kotor tambangnya. Dira masuk membawa flash disk baru. Ini, Ran. Rekaman pembicaraan Dimas dan salah satu staf Hario waktu di Bali. Mereka sempat bicara soal dana gelap dari proyek pemerintah. Rania tersenyum kecil. Bagus. Sekarang kita punya cukup amunisi. Rania menghubungi seorang jurnalis senior bernama Alia, yang dulu pernah ia bantu saat media tempat Alia bekerja hampir bangkrut. Kini Alia punya saluran YouTube dengan jutaan subscriber dan dipercaya banyak orang sebagai penyampai fakta tanpa kompromi. Dalam pertemuan rahasia di sebuah kedai kopi malam hari, Rania menyerahkan semua bukti, data, rekaman, bagan aliran uang, dan nama-nama perusahaan bayangan milik Hario. Alia tertegun. Kalau aku naikkan ini ke publik, kamu tahu risikonya, kan? Ini bisa menyentuh jaringan elit bisnis dan politik. Rania mengangguk. Aku tahu. Tapi kebenaran harus tetap punya panggung. 3 hari kemudian, video berdurasi 30 menit dirilis. Judulnya mencolok. Hario Sang Raja Bayangan, Skandal Teknologi dan Tambang Kotor. Video itu meledak. Di media sosial, nama Hario mendadak jadi trending topik. Lembaga anti korupsi mulai turun tangan. Saham perusahaan-perusahaan milik Hario anjlok dalam 2 hari. Investor asing mulai menarik diri. Dan Vortex Sigma resmi dinyatakan bangkrut. Namun Rania tak berhenti di situ. Ia menggelar konferensi pers, tapi bukan untuk membanggakan kemenangan. Apa yang terjadi bukan karena saya kuat, tapi karena terlalu lama kita membiarkan yang salah bersembunyi. Saat kebenaran bicara dengan data, maka tipu daya pun runtuh dengan sendirinya. Di balik panggung, Rania berjalan keluar sendirian. Ia melangkah ke taman belakang gedung, menikmati sejuknya malam. Di sana, ia melihat sosok Arfan berdiri menunggu, membawa 2 gelas kopi. Kau menang lagi, Ran, katanya lembut. Rania tersenyum lelah. Menang itu capek, Van. Arfan menyerahkan secangkir kopi. Kalau gitu, mungkin sekarang waktunya kamu istirahat. Tidak untuk berhenti, tapi untuk hidup. Rania memandang Arfan lama. Di matanya, ada rasa yang baru tumbuh. Tidak menggelegar, tapi hangat. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia tak lagi sendirian menanggung semuanya. Namun kebahagiaan itu belum sempat bertumbuh penuh. Karena saat mereka hendak meninggalkan taman, seorang staf berlari mendekat sambil membawa ponsel. Bu Rania, maaf, ini darurat. Salah satu yayasan tempat ibu Anda dulu mengajar, terbakar malam ini. Dan ada nama ibu Anda disebut-sebut dalam dokumen yang nyaris ikut hangus. Rania langsung menoleh tajam. Apa maksudmu? Staf itu menunjukkan rekaman video CCTV kebakaran. Di dalamnya terlihat seorang pria tak dikenal masuk ke kantor yayasan 1 jam sebelum api melalap gedung. Dan yang lebih mengejutkan,
Pria itu adalah Raffi. Kabar itu membuat dada Rania sesak. Sudah lama ia tak mendengar nama Raffi, apalagi melihat wajahnya. Terakhir kali mereka bertemu adalah di ruang sidang saat perceraiannya disahkan. Ia tak menyangka pria itu akan kembali muncul, apalagi dalam situasi seburuk ini, terkait kebakaran dan dokumen rahasia dari masa lalu ibunya. Rania dan Arfan segera menuju lokasi kejadian, sebuah gedung sederhana di bilangan Jakarta Selatan, yang dulunya adalah rumah belajar dan yayasan kecil milik mendiang ibunya. Di sanalah ibunya dulu mengajar anak-anak jalanan dan yatim piatu. Tempat itu memiliki banyak kenangan. Kini, yang tersisa hanya puing-puing hangus dan bau asap menyengat. Petugas pemadam telah mengamankan lokasi. Tapi di tengah sisa kebakaran, seorang relawan dari yayasan menyodorkan map terbakar sebagian. Di dalamnya ada fotokopi akta pendirian yayasan, laporan donatur dan satu dokumen yang membuat jantung Rania berdetak lebih cepat. Surat wasiat dari ibunya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Surat itu hanya tersisa separuh. Tapi dari tulisan yang masih terbaca, Rania bisa melihat bahwa ibunya menyebutkan sebuah nama, Raffi. Apa maksud semua ini? Kenapa nama dia ada di wasiat ibu? Gumam Rania dengan suara bergetar. Arfan menatap Rania. Bisa jadi, ibumu menyembunyikan sesuatu. Mungkin tentang Raffi. Atau tentang masa lalu yang selama ini kamu kira sudah selesai. Rania kembali ke kantor dalam diam. Kepalanya penuh pertanyaan. Ia mulai membuka lagi berkas-berkas lama ibunya. Ia bahkan kembali ke rumah masa kecilnya, tempat di mana semua perjuangan dimulai. Dan di sana, di antara rak buku tua, ia menemukan sebuah kotak kecil berwarna biru. Di dalamnya ada album foto, potongan koran lama, dan surat-surat dari seseorang yang menggunakan inisial R. Dari surat-surat itu, terungkap bahwa ibunya pernah membantu seorang pemuda miskin untuk masuk kuliah lewat dana yayasan. Pemuda itu cerdas, ambisius, tapi punya masa lalu kelam. Namanya tak disebutkan lengkap, hanya tertulis, anak dari keluarga yang tercerai-berai, ayahnya pemabuk, ibunya kabur sejak kecil. Di salah satu surat terakhir, tertulis tangan ibunya. Rania, jika suatu hari kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku hanya ingin melindungimu dari luka yang tak perlu kau tahu. Tapi jika rahasia ini datang kembali, jangan gentar. Hadapilah. Kebenaran tak akan menyakitimu. Justru ia akan membebaskanmu. Rania memejamkan mata. Ia mulai mengerti. Ibu kandung Raffi dulunya adalah sahabat ibunya, namun meninggalkan anaknya sejak kecil. Dan ibunya, karena rasa iba dan tanggung jawab, membantu membiayai Raffi hingga dewasa. Bahkan tanpa sepengetahuan Rania, ibunya membantu Raffi ketika ia terpuruk. Mungkin, itulah alasan mengapa Raffi merasa memiliki hak atas sesuatu yang bukan miliknya. Keesokan harinya, Rania menerima video ancaman yang dikirim via email anonim. Di dalamnya, Raffi terlihat berdiri di gudang tua, membawa map penuh kertas. Rania, kamu pikir kamu bisa terus menang? Kamu gak tahu siapa yang bantu kamu dulu sampai kamu bisa jadi kaya sekarang. Tanpa aku, tanpa ibumu kamu bukan siapa-siapa. Aku minta 10 miliar. Kalau tidak, semua orang akan tahu kebenaran yang kamu sembunyikan. Termasuk, siapa yang sebenarnya membiayai perusahaanmu dari awal. Arfan yang duduk di samping Rania menatap layar itu dengan rahang mengeras. Dia memutarbalikkan fakta. Ini jelas pemerasan. Kita harus lapor polisi. Tapi Rania tidak bereaksi. Ia justru berdiri dan berjalan ke jendela. Aku tidak akan lawan dia dengan cara yang sama. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rania pergi seorang diri ke tempat yang disebut dalam video, gudang tua bekas tempat penyimpanan barang bantuan zaman dulu. Gudang itu kosong dan sunyi. Hanya suara angin dan gesekan atap seng yang terdengar. Raffi muncul dari balik tiang, wajahnya lebih kurus. Matanya merah. Kamu datang juga, aku tahu kamu gak akan sanggup ngelawan kebenaran. Rania menatapnya, tak ada ketakutan. Kamu benar, aku gak akan lawan kebenaran. Karena aku gak pernah lari dari itu. Ia meletakkan sebuah map di meja kayu. Ini salinan wasiat ibuku. Aku tahu semua. Kamu ditolong karena ibuku kasihan. Bukan karena kamu layak mendapatkan bagian dari hidupku. Dan perusahaan ini berdiri bukan karena uangnya, tapi karena kerja kerasku. Kalau kamu mau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu,
Silakan. Tapi jangan ganggu masa depanku. Raffi tertawa pahit. Tapi tawanya melemah saat Rania berkata pelan. Kamu boleh sebut semua yang kamu punya. Aku tidak takut. Tapi begitu kamu menyebar fitnah, aku akan pastikan kamu duduk di balik jeruji besi. Kali ini, bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih untuk tidak membalas dengan cara kotormu. Ia pergi meninggalkan gudang itu, membiarkan Raffi tenggelam dalam keputusannya sendiri. Namun belum sampai rumah, Rania mendapat kabar yang tak ia duga. Polisi menangkap Raffi malam itu juga, bukan karena laporan dari Rania, tapi karena video ancamannya sudah viral tanpa ia sadari, dibocorkan oleh orang suruhan yang mengkhianatinya. Dan semua itu terjadi karena Rania membiarkan kebenaran bekerja tanpa harus memukul duluan. Setelah penangkapan Raffi, media kembali menyorot nama Rania. Namun kali ini bukan karena drama keluarga atau perseteruan bisnis, melainkan karena keteguhannya menjaga integritas. Video ancaman Raffi yang tersebar membuat banyak orang bersimpati pada Rania. Ia tak melawan dengan kekerasan, tak membalas dengan kekuasaan, namun memilih untuk tetap berdiri dengan kepala tegak. Seminggu kemudian, Rania diundang menjadi pembicara dalam acara bertema Pemimpin Wanita dan Ketangguhan Moral di salah satu universitas bergengsi. Aula kampus penuh. Mahasiswa, dosen, bahkan tokoh publik hadir. Saat Rania naik ke panggung, tepuk tangan membahana. Ia berdiri di tengah panggung, mengenakan blus putih dan celana panjang hitam sederhana. Tidak glamor, tidak berlebihan, tapi auranya memancarkan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Semua orang punya masa lalu, ucap Rania membuka pidato. Tapi yang membedakan kita adalah pilihan kita terhadap masa lalu itu. Apakah kita menjadikannya pelindung atau pembenaran atas kejahatan yang kita lakukan? Suasana ruangan hening. Semua menyimak. Aku pernah diremehkan. Diusir dari rumah. Difitnah. Dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi. Tapi aku tidak akan membalas mereka dengan cara yang sama. Aku ingin menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa dibeli, dan tidak perlu dibuktikan dengan teriakan. Pidato itu menjadi viral. Banyak wanita yang mengirimkan pesan kepada Rania, mengaku terinspirasi oleh keberaniannya. Ia pun mulai aktif membina yayasan pendidikan gratis untuk perempuan di berbagai kota. Bahkan beberapa perusahaan besar yang dulu sempat meragukannya, kini mengajukan kerjasama dengan antusias. Di tengah kesibukan itu, Arfan tetap hadir. Tidak dengan gombalan atau bujuk rayu, tapi dengan diam yang setia. Ia menemani Rania di berbagai perjalanan, duduk di belakang panggung, menunggu di luar ruang rapat, atau sekadar membawakan makanan saat Rania lupa makan. Suatu malam, di balkon apartemen sederhana yang disewa Rania agar lebih dekat ke kantor yayasan, Arfan menyodorkan sebuah kotak kecil berwarna hijau. Bukan cincin. Aku tahu kamu belum siap untuk itu, katanya sambil tertawa pelan. Rania membuka kotak itu. Isinya adalah sebuah pena antik, terukir inisial namanya di sisi samping. Untuk menulis masa depanmu. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari ceritamu, bukan sebagai pemeran utama, tapi penopang di belakang layar. Rania menatap Arfan lama. Tidak ada air mata, hanya senyum kecil yang tulus dan hangat. Mungkin ini kali pertama aku siap membuka bab baru, tanpa takut halaman sebelumnya masih kotor. Sementara itu, kabar tentang Livia, Dimas, Reza, dan Haryo perlahan tenggelam. Mereka semua menerima hukuman masing-masing. Haryo dinyatakan bangkrut setelah asetnya dibekukan. Dimas dilarang memegang jabatan perusahaan selama 10 tahun. Reza menjalani hukuman 2 tahun penjara dengan dakwaan pelanggaran sistem informasi. Sedangkan Raffi akhirnya menghilang dari peredaran, memilih menghindari dunia maya dan masyarakat. Namun tak satu pun dari mereka disebut Rania dalam setiap pidatonya. Ia tidak memelihara luka, tidak menjadikan mereka sebagai sumber cerita. Karena baginya, hidup terlalu berharga untuk diisi dengan nama-nama yang hanya meninggalkan luka. Dan justru dari situlah, kisah Rania menyebar lebih luas. Ia diundang ke forum internasional, diminta menjadi mentor oleh pengusaha muda, dan dihormati bukan karena kekayaannya, tapi karena keteguhan jiwanya. Namun saat semua tampak berjalan mulus, satu sore Rania menerima kiriman amplop putih tanpa nama. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, ditulis tangan. Kau pikir ini sudah selesai?
Aku tidak sendiri. Rania menatap tulisan itu lama. Tangannya mengepal, tapi bibirnya tersenyum. Bahkan jika masih ada bayangan, aku sudah tak takut lagi pada gelap. Ia tahu, babak terakhir mungkin belum ditulis. Tapi kini, ia siap, apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu setelah surat misterius itu tiba. Rania tidak menunjukkan keresahan di wajahnya. Tapi Arfan tahu, ada beban yang mulai tumbuh kembali di benaknya. Ia menjadi lebih hening, lebih teliti dalam setiap keputusan, dan lebih sering mengunci diri di ruang kerja saat malam. Namun satu hal berbeda kali ini, Rania tidak lagi sendirian menghadapi semua itu. Ia dikelilingi orang-orang yang benar-benar peduli, yang tidak melihatnya sebagai bos atau tokoh publik, tapi sebagai manusia yang pernah jatuh dan memilih bangkit dengan kepala tegak. Dira datang dengan laporan bahwa sistem keamanan digital baru berhasil mengidentifikasi pola email anonim yang mengirimkan ancaman. Email itu berasal dari jaringan yang berulang kali digunakan oleh jaringan bisnis lama milik Haryo. Tapi kali ini, bukan dari Haryo langsung, melainkan dari seseorang bernama Julian. Rania menyipitkan mata. Nama itu familiar. Ia teringat satu rapat di awal-awal dulu, ketika perusahaan masih kecil. Julian adalah salah satu analis keuangan yang pernah bekerja padanya, tapi keluar setelah pengajuan kerjasamanya ditolak mentah-mentah. Saat itu, Julian mencoba memaksa Rania menerima dana investor asing dengan imbalan saham mayoritas. Rania menolak. Sejak itu, Julian menghilang. Jadi mereka belum selesai, ucap Rania pelan. Arfan yang duduk di seberangnya hanya menjawab, yang belum selesai adalah denda mereka. Tapi kamu sudah menyelesaikan semua dengan kemenangan yang tak bisa mereka sentuh. Namun saat malam tiba, Rania duduk di balkon sendirian. Di tangannya ada album tua, foto-foto masa kecil bersama ibunya, yayasan lama yang kini tinggal puing, dan surat-surat usang yang membentuk siapa dirinya sekarang. Tiba-tiba telepon berdering. Nomor tak dikenal. Tapi suara di ujung sana mengejutkan Rania. Selamat malam, Bu Rania. Saya Julian. Tak usah cari saya. Saya hanya ingin mengingatkan permainan belum berakhir. Dan kali ini, saya tidak bermain sendiri. Di belakang saya ada nama yang bahkan kau pun tak bisa sebut sembarangan. Klik. Sambungan terputus. Rania memejamkan mata, menarik napas panjang. Tapi alih-alih ketakutan, ia bangkit dan mengirim satu perintah pada tim IT. Aktifkan proyek langit kedua. Itu adalah sistem keamanan terintegrasi yang selama ini disimpan sebagai protokol darurat. Sistem ini bukan hanya mampu melindungi data internal, tapi juga memantau aktivitas digital yang berpotensi menyerang dari luar. Dan saat sistem itu mulai bekerja, muncullah pola mencurigakan. Bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Jejaknya mengarah pada jaringan perusahaan digital asal Singapura yang baru berdiri 3 bulan lalu, bernama Arcor. Setelah ditelusuri lebih dalam, ditemukan bahwa investor utamanya menyamarkan diri menggunakan nama samaran, namun punya kesamaan rekam data transaksi dengan Reza. Rupanya, dari dalam penjara, Reza masih mencoba mengatur skenario, membentuk jaringan baru lewat orang-orang yang setia padanya, termasuk Julian. Namun berbeda dengan dulu, kini Rania punya senjata lebih tajam. Kebenaran yang telah diakui publik, integritas yang dihormati pasar, dan sistem yang ia rancang sendiri untuk menjaga segalanya. Ia menggelar konferensi terbatas, hanya dihadiri oleh mitra terdekat, media terpercaya, dan lembaga hukum. Dalam acara itu, Rania menunjukkan data ancaman, pola serangan, dan identitas pelaku. Kali ini, ia tidak menyebut nama siapapun secara langsung. Ia hanya menyerahkan semua bukti pada pihak berwenang dan kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Dan mungkin karena itulah, kali ini ancaman itu tak berani datang lagi secara terang-terangan. Beberapa bulan setelah itu, Arfan melamar Rania secara sederhana, di hadapan anak-anak dari yayasan yang kini telah dibangun ulang. Tak ada pesta mewah. Hanya doa bersama, tawa anak-anak, dan pelukan dari orang-orang yang dulu diselamatkan Rania diam-diam. Di atas panggung kecil, Arfan berlutut sambil berkata, "Setelah semua badai yang kamu lewati, izinkan aku menjadi pelabuhan. Bukan untuk menghentikan langkahmu, tapi untuk jadi tempat kamu kembali kapanpun kamu lelah." Rania menatapnya, tersenyum, dan menjawab, "Aku tidak mencari pelindung. Aku mencari teman berjalan."
Dan kamu adalah jawabannya. Tepuk tangan bergema. Dan saat itu,